Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surah An-Nahl 53 ayat 53. Wa ma bikum, dan tidaklah dengan kalian, tidaklah dengan kalian, min ni'matin, berupa kenikmatan. Kenikmatan selalu bersama kalian, dan kenikmatan itu adalah faminallah. Kenikmatan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, jari jemari, telunjuk satu jari ini, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan fungsinya untuk bergerak, kita sudah bisa pastikan banyak kegiatan yang tidak bisa kita lakukan. Satu jari telunjuk aja. Jamaah rahimakumullah, untuk kita ingat nikmat Allah. Ketika kita bermain-main dengan palu, kemudian ujung ibu jari kita ya kena palu, kita bisa bayangkan bagaimana rasa tidak nyaman menimpa kepada kita. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Wa yaqulu subhanahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu sekalian hendak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan kamu bisa menghitungnya. Tidak akan kamu bisa mengetahui berapa jumlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Saking banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu jalla wa ala, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Maka hendaklah kamu sekalian selalu mengingatku, adhkurkum, pasti aku akan senantiasa mengingat kepadamu. Washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu sekalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadisul qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bih, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Sebagai tambahan dari ayat ini, aku selalu berada di atas prasangka hambaku. Kepada Allah hendaklah kita berprasangka baik. Dan aku akan senantiasa mengingat hambaku hina yadhkuruni wa ana ma'ahu. Aku selalu bersama hambaku itu hina yadhkuruni. Hina atau hainama, ketika hamba itu yadhkuruni selalu mengingat kepadaku, ingat kepada Allah, niscaya Allah akan ingat kepada hamba itu. Ditandai dengan selalu hamba itu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Washkuruli, ini adalah amr, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu kufur. La ini adalah la nahi. Wa yanzurul muslimu ila amalihi, wa yanzurul muslimu ila ilmihi ta'ala bihi wa itla'i ala jami' ahwalihi fayamtali'u qalbuhu minhu mahabatan wa nafsahu lahu wiqaran wa ta'ziman. Selalu seorang muslim, mengapa berulang kali dikatakan seorang muslim? Karena ini minhajul muslim, pola hidup seorang muslim. Seorang muslim
senantiasa melihat ila ilmihi ta'ala. Dia melihat, dikatakan yang zuru, melihat dengan gamblang, dia tahu akan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa itla'ihi, dan Allah selalu memperhatikannya. Ala jami' ahwalihi, atas semua keadaannya. Keadaan kita, duduk kita, tidur kita, berdiri kita, gerak hati kita selalu dilihat, selalu diperhatikan, selalu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan. Sebelum kita melihat, Allah sudah melihat. Sebelum kita berbuat, Allah sudah mengetahui apa yang hendak kita perbuat. Makanya niat hendaklah benar-benar niat yang baik. Ala jami' ahwali fayam tali'u qalbahu minhu mahabatan, maka dipenuhi hati seorang muslim itu dengan keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, mahabatan, sehingga benar-benar menyaksikan betapa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki suatu kewibawaan. Jamaah rahimakumullah, kita pernah menyaksikan iklan layanan masyarakat, ya, yang ditulis taat ketika ada yang lihat. Dalam tayangan itu seorang karyawan saat bosnya ya tidak kelihatan, dia dengan santai dan tenang dalam melakukan pekerjaan. Begitu bosnya datang, wah dia semangat, semuanya sibuk. Yang baca koran, bosnya datang, pimpinannya datang, dia sedang baca koran. Kira-kira apa yang dilakukan? Lanjut baca koran? Kaget dia, ya. Bosnya teko, atau kadang-kadang sudah diinfoi, bos datang, lihat dari CCTV itu, bosnya teko, kayak melebu. Kalau bosnya tidak masuk, tenang bro, saya kira orang melebu. Ini yang harus kita tanamkan, bahwa Allah itu selalu melihat, menyaksikan apa yang kita berbuat, sehingga dia membina dirinya wiqaran wa ta'ziman, sebagai orang yang selalu merendahkan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fayahjalu min ma'siyatihi. Ini fayahjalu. Si Abu Bakar Al-Jazari menggunakan kata fayahjalu an ma'siyatihi. Apa arti fayahjalu? Hajala yahjulu, ya, hajalan. Artinya istihya. Fayahjalu fayastahyi, maksudnya maka dia itu malu jika berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah rahimakumullah, ketika kita sedang melakukan ujian, ada pengawas yang selalu mengawasi, kita serius. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengawasi hambanya terus menerus, selalu mengetahui, selalu melihat. Maka orang yang beriman fayahjalu min ma'siyatihi, maka dia malu berbuat maksiat kepada Allah. Wa yastahyi min mukhalafatihi, dan dia malu juga ketika melakukan amalan yang menyelisihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita termasuk golongan orang-orang yang malu kepada Allah, ataukah kita tidak punya malu? Sholat telat biasa saja, nggak ada rasa malu. Makan minum dengan berdiri, nggak malu sama Allah itu. Sudah nggak bismillah lagi, tangan kiri. Tenang-tenang aja sambil ngobrol. Ketika diundang untuk resepsi, makanya ke resepsi sediakan kursi.
Tenang aja. Nggak ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyelisih syariatnya. Wal khuruj an ta'atihi, keluar dari ketaatan terhadap Allah itu tidak malu. Buka situs porno, dia nggak merasa malu, merasa aman ketika berada di kamar. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allah ta'ala. Fayakunu hadza adaban minhu ma'allahi ta'ala. Maka dia memiliki rasa malu kepada Allah adalah termasuk adab seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih untuk ditambahkan itu Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Faman lam tastahi fa'mal ma syi'ta." Kalau Anda tidak punya malu, kata Nabi, berbuatlah sesukamu. Orang semau gue, itu tandanya dia tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, orang yang memiliki adab terhadap Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga kehormatan Allah dengan melaksanakan perintahnya. Idz laisa minal adabi fi syai'in ay yuhajiral 'abdu sayyiduhu bil ma'asi. Ketika laisa minal adabi, dia berbuat yang termasuk tidak beradab pada sesuatu dengan apa? Ayyujahiral 'abdu, dengan dia terang-terangan berbuat kemaksiatan di hadapan sayyiduhu, yakni Allah Subhanahu wa taala, bil ma'asi, dengan kemaksiatan, itu tandanya orang enggak beradab. Maaf jamaah rahimakumullah, tidak pernah kita melihat ada orang yang pakai sarungnya ditali di atasnya lalu merokok. Rokokan ya, sarungnya ditali atau ini ditutup, kemudian dia sembunyi sambil rokokan. Nggak pernah lihat. Tapi tentunya dengan bangga, apalagi dikeluarkannya sampai membentuk lingkaran-lingkaran. Mana adabnya kepada Allah? Terang-terangan dia lakukan itu. Terang-terangan dia berbuat seperti itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Budaya malu itu yang hendaklah kita tanamkan di dalam hati setiap seorang yang menamakan dirinya sebagai muslim. Coba jamaah rahimakumullah, ketika rombongan yang masuk rame-rame ya ruang KPK dengan pakai seragam oranye, saat difoto ada yang sedih, tutup muka, nggak ada, selfie. Mana rasa malunya? Ini mengerikan sekali. Rasa malu itu yang hendaklah dibangun, karena kita meyakini Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, untuk rehat sejenak, ada sebuah kisah seorang penggembala domba. Dia diamanati selembah domba yang dia tidak bisa menghitung. Dalam riwayat itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hendak menguji akan iman hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain tidak disebutkan siapa yang menanya itu. Lalu bertanya, "Wahai Kisanak, saya ingin membeli seekor domba yang kalian miliki ini." Apa kata budak ini? "Saya bukan pemilik domba ini. Saya adalah budak." Coba ini tawaduknya ya. Beda dengan orang sekarang ya. Sopir gayanya kayak jeragan.
kaya ya. Ini mobil siapa? Lah mosok sing gawe mobil tentunya sing duwe, padahal sing duwe bosi. Bergaya. Dia mengatakan, "Saya budak." Oh, Anda budak. Saya diamanati untuk menggembalakan domba ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian orang ini yang dalam riwayat itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Saya ingin membeli kambing Anda ini seekor saja. Saya bukan pemilik domba ini, saya hanya sebagai budak yang diamanati menggembalakan oleh Tuhan kami. Seekor saja, hanya seekor. Toh seandainya Anda jual kepada kami seekor, tidak akan tuanmu mengetahui, karena jumlahnya selembah domba, seekor saja." Dengan marah itu, budak ini marah, memelototi orang yang melihat, memelototi orang yang menawar itu dengan mengatakan, "Fa'ainallah." Lalu Allah di mana? Memang tuanku tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Lalu Allah di mana? Karena budak ini pernah ngaji, alam ya'lam bi annallaha yara. Yara ini fiilnya mudhari'. Alam ya'lam, bukankah mengetahui bahwasanya Allah itu yara, selalu melihat. Yang penglihatan Allah tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik tembok ini, tapi Allah tahu. Allah tahu. Kemudian menangis Umar bin Khattab radhiyallahu an, lalu memegang dan mengatakan, "Anda hari ini merdeka dengan sebab Anda mengatakan fa'inallah, dan mudah-mudahan Anda adalah orang yang dimerdekakan oleh Allah nanti di akhirat." Diajaklah budak ini menemui tuannya, lalu dibeli, ya, ditebus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia menjadi orang yang merdeka. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menimbang, ketika menakar, ketika mengukur, menimbang, menakar, mengukur, maka dia hati-hati, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, ayyuqabilahu bil qaba'ih wa radha'il wa huwa yashhadu wa yanzuru ilaihi. Dan dia tidak akan melakukan di hadapan Allah hal yang al-qaba'ih. Al-qaba'ih itu jamak minal qabi, dari hal yang jelek, dari hal yang kotor, melakukan hal-hal yang termasuk maksiat kepada Allah, sedang Allah menyaksikannya, melihat terhadapnya. Dan jamaah rahimakumullah, sebagai penutup pertemuan hari ini, kita baca seperti tadi telah dibaca dalam surat Nuh oleh imam kita, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Malakum, tidak ada bagi kalian itu la tarjuna lillahi waqara, untuk mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian itu atwaran. Itu tingkatan-tingkatan dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah sampai sempurna. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dia mengetahui apa yang kamu sekalian sembunyikan dan apa yang kamu sekalian lakukan dengan terang-terangan. Wa qala, ini ayat terakhir yang kita baca dalam surah Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amal
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Surat Yunus ayat 61. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Tadi itu surah An-Nahl ayat 19. Allah berfirman di awal surat Yunus ayat 61, wa ma takunu fi sya'nin, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kamu sekalian berada dalam sebuah keadaan, fi ahwalin minal ahwal, dalam seluruh keadaanmu, tidaklah kamu sekalian berada dalam suatu keadaan, wa ma tatlu minhu min Qur'anin, dan apa-apa yang kamu sekalian baca darinya dari Al-Quran, benar, salah, panjang pendeknya, makharijul hurufnya, kemudian engkau baca mana yang idgham, mana yang seharusnya izhar, apa yang kamu sekalian baca dari Al-Quran, wala ta'maluna min amalin, dan tidak pula kamu sekalian melakukan suatu amalan, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan kami atas kalian itu selalu menyaksikan, kata Allah. Allah Maha melihat. Tufiduna fi, ketika kamu sekalian tufiduna fi. Tufiduna fi bermakna ta'maluna wa taquluna fi. Kamu sekalian ucapkan, kamu sekalian amalkan. Allah tahu. Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama. Wa ma ya'zubu. Ya'zubu bermakna yughayyabu, dan tidak ada yang gaib bagi Allah. Tidak ada yang terhalang bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi ar-rabbika dari Tuhanmu min mithqali dzarratin, walau sekecil zarrah, seberat atom, sekecil debu, sekecil biji sawi. Itu kata-kata zarrah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat kecil, apakah itu di bumi ataukah itu di langit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, manakala kita yakin akan ayat yang mulia ini, maka kita malu kepada Allah jika berbuat maksiat, jika melakukan dosa, jika kita durhaka. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kepada kita iman, menjadikan kita yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, sehingga yang kita lakukan senantiasa di atas koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan masa lalu yang salah, dosa yang ada di hati kita, dosa yang telah tertulis di catatan amal kita, kita beristighfar kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, dan semoga Allah menerima taubat kita dan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan kita, dan kita berjanji sisa hidup ini adalah untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Tadi kalau tidak salah dengar saya bahwa kita diundang untuk 17-an. Di situ di ada karaoke. Nah, kita ini adalah termasuk perbuatan yang kurang baik atau dosa atau maksiat pada Allah. Nah, ini saya pernah mengalami, Ustaz. Ini begini, saya itu diundang syukuran
Nah, karena diundang syukuran oleh sesama muslim, saya datang. Di situ ternyata ulang tahun. Nah, di isinya itu juga mengundang kawan-kawannya yang apa itu ya, kelompok tembang kenangan lah kira-kira begitu. Di situ juga ada nyanyi-nyanyi. Nah, kalau saya analogikan dari penjelasan Ustaz tadi, ini termasuk perbuatan maksiat juga. Nah, ini apakah saya yang tidak ikut nyanyi ini termasuk berdosa juga? Nah, ini kalau yang nyanyi mungkin itu, tapi saya memang tidak tahu itu acaranya apa karena syukuran. Nah, ini mohon penjelasan. Terima kasih. Masya Allah. Bagaimana jika seandainya kita datang seperti yang Bapak tanyakan tadi, ternyata di situ adalah termasuk hal yang maksiat kepada Allah. Yang kita lakukan segera untuk meninggalkan tempat itu. Kita takut dengan sabda Nabi, la'anallah man awa muhdatsan. Termasuk dalam hadis ini, Allah melaknat kepada orang yang diam ketika menyaksikan hal yang berupa berlaku tidak disyariatkan. Istighfar kepada Allah, kami tidak tahu ya Allah. Itu solusinya. Dan mudah-mudahan dengan kita sadar bahwa hal itu adalah tidak benar, lalu kita apakah perlu istighfar? Perlu. Taubat kepada Allah, kita akui salah, Allah akan mengampuni. Kalau kita sudah mengaku salah lalu beristighfar, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau orang sudah tahu salah tapi tidak merasa salah, ini yang bahaya. Gimana? Enggak pulang-pulang sampai istighfar kepada Allah. Setiap kita tentu ada salah. Makanya Nabi katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan hadis ini oleh Syekh Albani, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu pelaku dosa, pernah berbuat salah. Dan yang terbaik bagi orang yang pernah melakukan kesalahan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini habis ini ya Ibu ya. Silahkan. Pada tadi hadis yang Ustaz sebutkan, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kemudian Allah juga berfirman dalam dalil yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apabila kita telah bertaubat, taubat yang nasuh, dan kemudian sebagaimana dikatakan apabila yaumil akhir semua akan dipersaksikan, akan diperlihatkan dosa-dosa kita. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah dosa yang telah kita bertaubat darinya tetap dipersaksikan Ustaz? Seperti itu. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Semua apa yang kita amalkan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba itu sudah bertaubat di dunia, Allah perlihatkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ampuni. Sehingga kalau dia sudah diampuni oleh Allah, diperlihatkan semuanya. Seperti hadis tentang bitaqah. Ada seorang yang Allah perlihatkan seluruh dosanya, yang dosa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia itu sejauh mata memandangnya, dan itu 99 lembar jumlahnya. Itu diperlihatkan antara Allah dengan diri dia, tidak dibeber di hadapan makhluknya. Lalu Allah maafkan, sehingga antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengaku salah, kita mengaku berdosa, mungkin kita perlu list ya, lalu diajukan kepada Allah, kita dengan Allah. Kita tidak menyatakan itu Allah tahu.
Allah tahu sedetil-detilnya. Masya Allah, ayat surah dari surat Yunus ayat 61 itu. Ini tadi sudah ingin saya sampaikan penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam Taisir Karimur Rahman. Luar biasa sekali. Agar kita ini benar-benar tertanam satu keyakinan Allah Maha melihat, Maha mengetahui. Jadi kalau kita istighfar, Allah perlihatkan, lalu Allah maafkan. Ini yang namanya hisabai yasira, hisab yang mudah. Makanya Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hisab yang mudah. Diperlihatkan semua, lalu Allah ampuni. Sehingga tidak ada masalah di hadapan Allah. Tapi kalau orang yang tidak bertaubat, diperlihatkan dosanya di hadapan seluruh makhluk, diperlihatkan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil kita sudah dikenalkan bahwa niat itu ada 3, Ustaz. Niat sebelum niat wudu, niat sholat, niat puasa. Agak besar sedikit, ada ketambahan satu lagi, niat mandi besar. Nah, di samping itu ada juga kita dibiasakan dengan doa-doa harian, misalnya sebelum sudah makan, sebelum sudah tidur, keluar rumah, paling tidak membaca basmalah sebelum kita melakukan kegiatan. Yang pertanyaan saya, apakah doa-doa harian itu atau membaca basmalah itu sudah termasuk niat? Karena pembiasaan dari kecil, anak-anak itu pokoknya kalau mau apa-apa bismillah dulu atau baca doa dulu, walaupun itu tidak masuk ke hati, jadi hanya pembiasaan mengucap saja. Apakah itu sudah bagian dari niat? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan karaoke tadi itu, Ustaz, batasannya seperti apa? Kita bernyanyi misalnya bersama keluarga, yang termasuk batasan maksiat itu, Ustaz, ataukah berkaraoke bersama-sama seperti di tempat 17-an, acara 17-an, itu batasannya seperti apa, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niat dikatakan oleh ulama mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu adalah di hati. La fil lisan. Bukan pada lidah. Maksudnya bukan pada ucapan. Karena di hati, lalu apa di hati kita dalam melakukan niat? Al-qasdu, menyengaja, kerentek hati, ya, menyengaja untuk berbuat dari apa yang disyariatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu dilakukan oleh hati kita. Apakah kalau sudah lisan mengucapkan sudah termasuk niat? Jika lisannya saja, hatinya tidak mengikut dalam apa yang diucapkan, maka belum masuk ke dalam niat. Padahal kita tahu niat itu min syarti sihhatil amal, termasuk syarat sahnya perbuatan. Sebagaimana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rawahul Bukhari an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tempatnya adalah di hati, Ibu. Bukan di lidah kita, bukan di ucapan kita. Jika ucapan kita lafadznya niat tapi tidak sampai di hati, maka namanya belum sah niatnya. Jadi hendaklah diniatkan di dalam hati. Hendaklah kita menyengaja melakukan itu, dan menyengajanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu apa batasannya makna maksiat? Ya,
Maksiat itu artinya adalah menyimpang. Menyimpang, asa itu menyimpang. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang menyimpang terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batas-batasnya, yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin, kata Allah dalam surah An-Nisa itu. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dan dalam keadaan hina, yudkhilhu naran khalidan fiha, kekal di dalamnya, dan baginya adalah siksa yang menghinakannya. Jadi setiap perilaku yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kemaksiatan. Orang yang bersyukur dia tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita mau bersyukur? Tentunya kita bisa bersyukur, berbagi nikmat kepada orang yang membutuhkan akan nikmat itu. Dana yang terkumpul karena dalam rangka bersyukur atas nikmat, maka digunakan untuk hal yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bersama. Gorong-goronglah jalan yang belum lurus, polisi tidur yang mengganggu pemakai jalan diratakan. Ini termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dananya digunakan untuk itu. Kalau mungkin untuk makan bersama yang masih terbatasi dari hal yang melanggar terhadap yang Allah syariatkan, maka itu adalah termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan apalagi ada joget sampai disebutkan oleh si Abu Bakar Al-Jazairi, apalagi di situ ada bunyi-bunyian, ada musiknya, yang hal itu adalah termasuk yang tidak diperbolehkan. Makanya kita bisa baca penjelasan termasuk dosa yang dianggap biasa itu adalah termasuk nyanyi dan mendengarkan musik. Dosa besar yang dianggap biasa. Lalu apa kita senang-senangnya? Senang-senangnya dengan kita menggunakan organ tubuh ini di atas yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau begitu hidup ini nggak indah dong. Apa arti keindahan? Ya, hidup itu indah kalau orang itu menjalani dengan yang Allah ajarkan. Akan indah sekali. Akan indah sekali menghadapi hidup ini kalau orang dipenuhi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa saya perhatikan upaya mentaladani dari Syekh Ali Jabir saat ditusuk tubuhnya oleh orang yang menusuknya, beliau memaafkan. Beliau memaafkan dan tidak menuntut, meskipun polisi menuntut karena pelanggaran hukum. Jadi besar, tapi intinya dia memaafkan. Sehingga indah hidup itu, nggak ada masalah. Memaafkan, dimaafkan. Sebagaimana Nabi ketika pulang dari perang, saat capek sekali, letih sehingga tidur di bawah pohon dengan bersandar, pedang diletakkan, orang kafir melihat itu kesempatan. Lalu pedangnya diambil, dihunuskan, ditempelkan di lehernya. Hei Muhammad, siapa sekarang yang akan bisa menyelamatkan kamu? Ya, Nabi kaget, langsung mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Pedang itu jatuh, diambil sama Nabi, ganti orang itu. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu? Mohon maaf. Coba kalau kita gimana? Coba kalau kita gimana? Saiki yo sepuro kan ya, langsung aja, tidak ada maaf bagimu. Nah, kadang-kadang sama suami saja, sama istri, sama anak, sama tetangga sudah mengatakan tidak ada maaf bagimu. Ya. Balik-balik minta maaf, bosen, tidak ada maaf sekarang. Enggak, Nabi maafkan. Nabi maafkan. Dilepaskan begitu saja. Akhirnya bersyahadat. Bersyahadat, masuk Islam. Juga betapa luar biasa jiwa Nabi SAW, jiwa besar Nabi ketika
memaafkan seorang yang banyak membunuh sahabatnya, yang merencanakan pembunuhan kepada Nabi, kemudian dimaafkan. Masih ingat dia yang menjadi seorang raja dari Yamamah, siapa namanya? Bisa dilihat nanti. Yang ditawan di masjid, lalu Nabi maafkan dia. Jadi pemaaf. Memaafkan itu adalah indah. Keindahan akan didapat ketika orang itu selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu taat kepada Allah, dan mari kita bangun rasa malu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.